Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathil Ilham. Nama saya Gernaldi Octavian Laheba. Nama saya Ahmad Kurdini. Nama saya Ahmad Fauji. Nama saya Muhammad Zidan Patriosa. Dan selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang untuk menyerahkan barang, uang, atau membuat dan menghapus piutang atau piutang dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, pemerasan termasuk tindak pidana terhadap harta kekayaan karena pelaku berusaha memperoleh manfaat atau keuntungan dengan cara melanggar hukum. Unsur utama pemerasan meliputi adanya paksaan, ancaman, kekerasan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum. Latar belakang tindak pidana pemerasan terjadi karena adanya keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara cepat tanpa melalui cara yang sah. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi turut meningkatkan berbagai bentuk pemerasan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Perbuatan ini menimbulkan kerugian material maupun psikologis bagi korban serta mengganggu rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara memberikan sanksi pidana yang tegas untuk melindungi hak dan harta benda masyarakat dari tindak pemaksaan yang melawan hukum. Dasar hukum pemerasan di Indonesia yaitu ada di KUHP baru pasal 482 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang yang seluruh atau sebagian miliknya atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya ke pembahasan yaitu evolusi norma hukum dalam pemerasan. Evolusi norma hukum dalam pemerasan pertama pada pasal 368 KUHP lama yang menitikberatkan pada pelaksanaan dengan kekerasan atau ancaman untuk menyerahkan barang atau menghapus piutang. Sedangkan di KUHP baru atau KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat penyesuaian redaksi dan juga ancaman pidana. Yang ini adalah penyesuaian redaksinya menggunakan istilah setiap orang dan memperjelas struktur norma menjadi poin-poin yang lebih jelas atau lebih sistematif, yaitu huruf A dan B seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Dan juga ancaman pidana disesuaikan yaitu maksimal 9 tahun penjara. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur tindak pidana pemerasan. Yang pertama adalah unsur objektif. Unsur objektif yang kita tahu adalah unsur yang melekat pada perbuatannya atau yang dapat dilihat atau nyata. Yang pertama unsurnya adalah memaksa atau perbuatan memaksa itu sendiri, yaitu tindakan menggerakkan kemauan orang lain sehingga ia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak aslinya. Kemudian unsur objektif yang kedua adalah upaya pemaksaan. Upaya pemaksaannya ada dua, yaitu kekerasan dan juga ancaman kekerasan. Kekerasan yaitu menggunakan kekuatan fisik yang nyata terhadap orang atau harta bendanya. Kemudian ancaman kekerasan itu intimidasi psikologis yang menimbulkan rasa takut luar biasa bagi si korban. Kemudian unsur objektif yang terakhir, yang keempat adalah tujuan paksaan. Tujuan paksanya agar korban menyerahkan barang, membuat utang, pengakuan utang, atau menghapuskan piutang yang sah. Kemudian kita lanjut ke unsur subjektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat di dalam pelakunya atau niat batin si pelaku. Yang terdapat dalam unsur subjektif ada 3. Yang pertama adalah maksud. Maksud merupakan kesengajaan pelaku sebagai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan material. Kemudian unsur subjektif kedua adalah menguntungkan diri atau orang lain. Fokusnya pada motif ekonomi yang akan memperkaya pelaku atau pihak lain dari si pelaku. Kemudian unsur subjektif yang ketiga adalah melawan hukum. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya didasari hak yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum. Kemudian kita lanjut ke penjelasan atas mekanisme paksaan. Pada intinya mekanisme paksaan itu adalah kehendak
korban yang terbelenggu. Jadi dalam pemerasan barang tidak diambil oleh si pelaku, akan tetapi diserahkan oleh korban. Penyerahan ini sah secara fisik, akan tetapi cacat secara hukum karena didasari oleh ketakutan akan kekerasan dari si pelaku. Titik berat delik ini adalah pada gangguan terhadap kebebasan individu dan hak atas harta bendanya. Kemudian kita lanjut ke perbandingan antara pemerasan, pencurian, dan juga penipuan. Saya disclaimer terlebih dahulu, dalam tabel klasifikasi ini berdasarkan Undang-Undang Nasional, Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Yang pertama, terdapat 3 aspek dalam perbandingan ini. Yang pertama, modus. Dalam pemerasan, aspek modusnya adalah kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian pencurian, aspek modusnya adalah mengambil secara diam-diam. Kemudian dalam penipuan, aspek modusnya adalah tipu muslihat dan kata bohong. Kemudian aspek kedua yaitu kondisi korban. Dalam pemerasan, kondisi korban sadar namun dalam keadaan yang terpaksa. Kemudian dalam pencurian, kondisi korban tidak menyadari terjadinya kehilangan. Dan pada penipuan, aspek kondisi korbannya itu sadar namun dalam keadaan yang terperdaya. Kemudian aspek yang ketiga yang terakhir adalah serah terima. Dalam pemerasan, serah terima terjadi ketika barang diserahkan oleh korban karena rasa takut. Kemudian dalam pencurian, serah terima terjadi ketika barang berpindah oleh aksi pelaku. Kemudian yang terakhir, penipuan. Dalam penipuan, serah terima terjadi karena barang diberikan karena rasa percaya korban terhadap pelaku. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pemerasan konvensional. Pemerasan konvensional adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara fisik atau secara tradisional. Dalam konteks hukum pidana, di Indonesia tindak pidana pemerasan ini diatur dalam pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu tindakan dikategorikan sebagai pemerasan konvensional jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama, ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga, korban terpaksa menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang karena merasa tertekan secara fisik atau psikologis. Jadi pemerasan konvensional hampir selalu menggunakan kekerasan fisik. Contoh dari kekerasan konvensional itu ada seperti premanisme yang meminta uang jatah atau pemalakan secara paksa dengan ancaman di pasar atau terminal. Yang kedua, ada pemerasan berbasis teknologi atau digital. Adalah tindak pidana pemerasan di mana pelaku memanfaatkan sarana teknologi informasi dengan menggunakan data elektronik sebagai alat untuk mengancam dan memaksa korban agar menyerahkan sejumlah uang atau keuntungan ekonomis lainnya, berbeda dengan pemerasan konvensional yang mengandalkan kekuatan fisik. Pemerasan digital ini mengandalkan kemudahan teknologi untuk mengancam korban. Di dunia maya diatur dalam pasal 27B Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024. Contoh dari pemerasan berbasis teknologi ini ada mengancam akan menyebarkan foto atau video intim milik korban ke keluarga, ke teman, atau di media sosial jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Contoh lainnya seperti meretas akun korban, mengambil data sensitif seperti biodata korban, lalu mengancam akan mempublikasikannya ke publik jika tidak diberi imbalan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan saya izin melanjutkan dari teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan diatur dalam KUHP yang dimana pemerasan dapat dijatuhi pidana penjara tergantung faktor yang memberatkan atau meringankan.
Selanjutnya ancaman pidananya salah satunya di dalam KUHP lama yaitu di pasal 368 ayat 1 dengan bunyinya yang barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan akan memberikan ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu faktor yang memberatkannya salah satunya adalah disertai kekerasan fisik, menimbulkan luka atau penderitaan, lalu juga melibatkan komplotan serta menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar atau trauma psikologis kepada korban. Dan yang terakhir, jika pelaku adalah residivis atau mantan narapidana. Selanjutnya faktor yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui kesalahan, lalu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan juga melakukan adanya upaya untuk memberikan ganti rugi atau memulihkan kerugian korban secara sukarela. Lalu upaya penegakan hukumnya sendiri terhadap tindak pidana pemerasan dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan tindakan preventif atau pencegahan dan tindakan represif penindakan hukum. Dan untuk pemerasan sendiri dalam KUHP diatur dalam pasal 368 yang dapat diproses melalui pengaduan delik aduan oleh korban kepada kepolisian. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan menganalisis suatu kasus. Kita ambil contoh kajian yuridis ex Kepala BPOM Bandung Sukriyadi Dharma tentang modus putusan hukum dan implikasi sistemik. Duduk perkara kasus. Yang pertama, penyalahgunaan wewenangnya ada Sukriyadi Dharma, mantan Kepala BPOM Bandung, terbukti melakukan aksi pemerasan sistemik terhadap Direktur PT AOB berinisial FK dalam rentang waktu 2021 sampai 2023. Yang kedua, korban ditekan secara berulang melalui ancaman hambatan administratif hingga terpaksa menyetorkan total akumulatif uang senilai 3,449 miliar rupiah. Kita akan membedah aliran dana hasil kejahatan dan manipulasi wewenang. Yang pertama, ada rekening pribadi senilai 1,178 miliar rupiah. Yang kedua, rencana gulingkan kepala BPOM senilai 1 miliar rupiah. Yang ketiga, rekening DK kroni pihak ketiga senilai 967 juta rupiah. Yang keempat, tunai, yaitu pengurusan sidang AOB senilai 350 juta rupiah. Beratnya sanksi hukum. Yang pertama, meskipun pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman awal 4 tahun penjara, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat putusan banding menjadi 6 tahun penjara. Yang kedua, Majelis Hakim Tinggi juga mewajibkan pembayaran denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan sebagai konsekuensi atas kejahatan rasuah korporat ini. Kita lanjut ke konstruksi yuridis kasus. Penyelenggara negara otoritatif terdakwa bertindak sebagai pejabat publik aktif Kepala BPOM Bandung yang menyandang wewenang absolut pengawasan di areanya. Unsur pemaksaan aktif. Berbeda dengan suap konsensual, terdakwa secara aktif menyudutkan korban dengan memanfaatkan ancaman terhambatnya izin operasional perusahaannya. Yang ketiga, jeratan hukum berlapis. Didakwa atas pelanggaran fatal pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B UU Tipikor Junto pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai gratifikasi berkelanjutan. Kita akan menganalisis sifat pidananya. Yang pertama, aspek inisiator utama. Di suap
dapat berasal dari pihak swasta atau penyuap. Di pemerasan jabatan mutlak diperkarsai oleh pejabat publik. Aspek yang kedua, sifat kesepakatan. Suap diberikan karena suka sama suka, konsensual atau transaksional. Pemerasan jabatan adanya ancaman dan paksaan psikis. Yang ketiga, posisi pengusaha. Pelaku aktif di suap, pelaku aktif dalam penyuapan atau penyelewengan hukum. Pemerasan jabatan, korban pemerasan yang tertekan secara ekonomi. Yang keempat, konstruksi UU Tipikor. Suap berasal dari pasal 3 atau pasal 13 UU Tipikor, sedangkan pemerasan jabatan berasal dari pasal 12 huruf E UU Tipikor. Apa dampaknya bagi publik? Yang pertama, erosi kepercayaan, mencederai legitimasi BPOM sebagai pelindung komoditas konsumen dan jaminan mutu kesehatan publik. Yang kedua, iklim investasi, menciptakan momok biaya tinggi bagi pengusaha lokal akibat perilaku parasit oknum birokrasi perizinan. Yang ketiga, reformasi pengawasan, menuntut pengetatan fungsi pengawas internal agar celah pemerasan jabatan dapat dimitigasi. Kesimpulan, yang pertama, fokus strategis, menyelaraskan inovasi teknologi dengan sistem operasional inti guna menciptakan fondasi jangka panjang yang kokoh. Yang kedua, eksekusi terarah, melaksanakan program adaptasi secara bertahap untuk meminimalkan risiko transisi dan menjaga kestabilan kinerja tim. Yang ketiga, evaluasi, mengukur pencapaian berdasarkan metrik utama KPI secara transparan demi perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 8. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.